Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan materi terkait dengan matriks ya. Jadi ini hal yang sangat penting juga di dalam matematika komputasi bahwa saudara harus mengenal apa itu nanti matriks, beberapa operasi-operasi yang digunakan dalam perhitungan matriks itu seperti apa yang secara umum ya. Nanti juga ada beberapa soal yang harus saudara kerjakan. Oke, baik. Implementasi matriks pada umumnya itu banyak diterapkan uh, dalam perhitungan-perhitungan terkait dengan analisis data ya. Saya ambil sebuah contoh, misalkan di sini ada sebuah image atau gambar ya di dalam komputer visi ya, yang mana kita misalkan untuk mendeteksi wajah seseorang ataupun untuk mendeteksi apa namanya objek dari suatu benda ya, bahwa sebuah image itu kan terdiri dari sebuah titik-titik ya. Sebuah titik-titik itu kemudian membentuk sebuah degradasi warna gambar menyatu sehingga menjadi sebuah gambar utuh ya. Nah, di dalam sebuah titik-titik tersebut itu ternyata di dalam sebuah gambar atau image itu dia memiliki sebuah nilai ya. Jadi nilai-nilai pixel yang mana itu bisa merepresentasikan dari sebuah warna ya, dari sebuah image tersebut, di mana pixel-pixel tersebut itu berbentuk seperti halnya matriks ya. Jadi kalau kita lihat di sini misalkan ada sebuah, saya ambil sebuah potongan saja kecil dari sebuah gambar yang ada di sini ya, itu ada 170 ya. Nilai-nilai pixelnya ini 170, 238 ya, berbentuk kotak-kotak seperti ini. Nah, ini kita bisa ubah ke dalam sebuah bentuk matriks ya. Nah, dengan adanya bentuk matriks seperti ini, artinya gambar ini memiliki sebuah ciri khas ya, dengan sebuah nilai matriks seperti ini. Jadi setiap gambar itu akan berbeda-beda nilainya tergantung dari bisa dipengaruhi oleh warna, ya, mana itu adalah nilai-nilai pixel dari sebuah gambar tersebut. Ya, kalau kita lihat dalam gambar ini itu adalah 170, 238 ya, dan seterusnya ini saya ubah ke dalam bentuk representasi dari sebuah matriks. Ya. Nah, kalau kita sudah dapat seperti ini, maka kita akan olah ya. Olahnya ada sebuah digital image processing ya, dan seterusnya sampai nanti bisa mengenali misalkan sebuah wajah seseorang. Nah, ini akan saudara akan pelajari lebih lanjut di mata kuliah komputer visi ya. Nah, nanti di semester berapa atau kecerdasan buatan atau machine learning terkait dengan bagaimana mengolah sebuah image diubah ke dalam matriks kemudian diolah selanjutnya. Nah, pada hari ini kita tidak pada menekankan hal ini, tapi kita menekankan pada prinsip-prinsip matematika dalam perhitungan matriks itu seperti apa, ya. Jadi kalau saya bicara sebuah matriks itu bisa didefinisikan sebagai susunan segi empat ya, yang terdiri dari atas bilangan-bilangan real ya, yang tersusun dari baris dan kolom. Jadi kalau misalkan saya punya sebuah variabel A ya, itu saya bentuk dalam sebuah matriks ya. Nah, ini kan bentuknya bisa bentuknya dalam kasus ini adalah segi empat misalkan ya. Artinya segi empat itu barisnya ada empat, kolomnya ada empat misalkan. Nah, maknanya di sini apa yang dimaksud baris ya? Baris itu adalah seperti ini. Ini kan baris, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat ya. Yang bentuknya adalah eh, garis lurus seperti ini adalah baris. Sedangkan kolom itu yang tegak lurus. Ini adalah kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom 4 sampai kolom ke N ya. Kalau baris tadi sampai baris ke M ya. Jadi kalau misalkan ada sebuah matriks, ini matriks ini kira-kira ukurannya berapa misalkan. Nah, itu biasanya diawali dari baris dulu, baru kolom. Ya, misalkan barisnya berapa? Barisnya 3. Maka ini ukurannya adalah M ini adalah baris, dihitung dulu barisnya ada berapa? 1, 2, 3. Maka ini 3 dikali misalkan ya N. N-nya itu adalah kolomnya. Nah, ini dikali 1, 2, 3. Misalkan ya.
Jadi saya punya sebuah matriks sederhana, misalkan di sini saya punya matriks A, di mana matriks A ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kira-kira ukuran matriks ini berapa? Lah, saya lihat dulu barisnya ada berapa, ya. Saya cek barisnya ada 1, ya, 1, 2, 3. Maka barisnya 3. Sekarang saya cek kolomnya ada berapa. Nah, kolomnya adalah ada 1, 2. Maka kolomnya 2. Maka ukuran dari matriks A ini adalah 3 dikali 2. Ini maksudnya adalah ukurannya. Ya, jadi maknanya adalah 3 baris, ya, dan 2 kolom. Ya. Jadi kalau ditanyakan ukurannya, ya hitung dulu barisnya ada berapa, baru kolomnya itu berapa. Nah, ini yang umum ya di dalam matriks itu adalah seperti itu untuk menentukan ukuran dari sebuah matriks. Oke, saya lanjut di sini. Ya, nah ini tadi sudah saya singgung. Di sini ada baris, ada kolom ya. Baris itu yang seperti ini ya, jajar. Ini kolom yang tegak lurus. Ya. Nah, di dalam sebuah matriks itu ada yang dikatakan matriks bujur sangkar. Apa maknanya matriks bujur sangkar? Jadi matriks bujur sangkar itu matriksnya ukurannya sama baris dan kolomnya. Loh, maksudnya bagaimana Pak? Jadi misalkan saya punya matriks 3 kali 3 ya. Nah, ini kan barisnya sama 3, kolomnya 3, atau saya punya matriks 4 kali 4 ya. Maka barisnya 4, kolomnya 4. Maknanya itu dia di sininya ada ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini bujur sangkar karena sisi barisnya itu sama kolomnya itu sama. Ya, itu yang dinamakan bujur sangkar. Kemudian di sini ditanyakan bahwa ada yang disebut dengan diagonal. Nah, apa makna dari diagonal? Ya, jadi sebuah matriks bujur sangkar, misalkan 3 kali 3 ya, ini saya buat 7, 8, 9. Nah, mana yang disebut diagonal? Diagonal adalah yang bagian sini. Ya, nah, ini disebut diagonal utama biasanya. Kalau sekunder itu yang sebaliknya di sini. Ya, ini adalah diagonal atau disebut juga diagonal utama. Ya, sedangkan yang di sisi sini ini juga disebut juga diagonal, ya, cuma dia diagonal sekunder biasanya ya. Nah, jadi sebuah matriks bujur sangkar, ya, matriks bujur sangkar yang bentuknya bujur sangkar yang berapa kali berapa sisinya sama itu, ini dia memiliki diagonal. Ya, kalau dalam kasus ini diagonalnya berapa? 1, 5, 9. Ya, diagonal matriksnya. Karena yang berdiagonal adalah 1, 5, 9 itu. Nah, bagaimana jika matriksnya itu tidak bujur sangkar? Misalkan saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana matriks diagonalnya? Tidak ada. Tidak ada matriks diagonal. Loh, kenapa? Karena kalau kita cari di sini mana yang dia berbentuk diagonal, kan dia motong seperti ini. Nah, ini salah. Adalah diagonal itu dia harus sampai yang pada posisi terakhirnya. Ya, di sini. M kali N-nya di posisi yang terakhir. Nah, ini kan tidak menyampai ke bawah. Maka di sini kalau misalkan dia bentuknya bukan matriksnya adalah bukan bujur sangkar, maka di sini dia adalah bukan matriks diagonal. Oke. Saya lanjut berikutnya. Nah, ada beberapa jenis-jenis matriks ya. Kalau kita lihat di sini, yang pertama yaitu matriks diagonal, bahwa artinya apa? Dia adalah BS ini adalah bujur sangkar ya. Dalam matriks diagonal ini dia yang bernilai diagonal adalah yang sini, yang utama. 1, 3, 4, yang lainnya dia 0. Ya, misalkan seperti itu. Atau saya punya matriks seperti ini kan juga bujur sangkar, 2 kali 2 ya. Jadi kalau 3 kali 3, nah ini adalah diagonalnya 1, 4, yang lainnya adalah bernilai 0.
Ya. Kemudian ada lagi yang disebut juga matriks saklar, ya, skalar maksud saya ya. Matriks skalar ini adalah matriks diagonal, ya, tapi elemen-elemen diagonalnya nilainya sama. Kalau misalkan ini 7, ya ini 7, 7. Beda kalau matriks diagonal biasa, ini kan sembarang nilainya 1, 3, 4, 1, 4. Tapi kalau dia matriks saklar, dia skalar maksud saya 7, 7, 7. Ya, atau 3, 3, 3, dan seterusnya. Kemudian ada lagi matriks segitiga atas. Ya. Jadi dia membentuk sebuah segitiga dari matriks diagonalnya ini. Ya, dia itu memiliki sebuah nilai. Jadi selain ini dia bernilai 0. Ya. Nah ini juga harus bujur sangkar karena kalau tidak bujur sangkar dia tidak bisa membentuk segitiga. Ya. Nah kalau kita lihat di sini segitiganya atas kan di bagian sini. Nah maksudnya atas ini bagian atasnya sini. Sedangkan yang bawahnya sini dia bernilai 0, 0. Begitupun juga ini matriks 1, 2, 3, 4 kali 4 ya. Nah, ini yang ini kan diagonalnya. Itu dia memiliki nilai sampai yang ke atas-atasnya ini dia memiliki nilai, tapi yang bawahnya ini dia bernilai 0. Ada lagi matriks segitiga bawah. Nah, ini kebalikannya. Kalau bawah dia sama juga harus bujur sangkar ya, karena kalau tidak bujur sangkar dia tidak bisa membentuk segitiga seperti ini. Nah, segitiga bawah ini ya, dia bagian bawahnya ya segitiga itu dia memiliki nilai, atasnya dia 0 ya. Begitu juga 4 kali 4. Ya, bisa dipahami perbedaan segitiga atas maupun segitiga bawah. Kemudian ada lagi matriks identitas ya. Kalau tadi kita bicara matriks skalar, dia memiliki nilai tertentu tapi sama 7, 7, 7. Nah, kalau matriks identitas ya, itu dia matriksnya ya, matriks diagonalnya ini selalu bernilai 1. Ya. Jadi apapun kalau ada sebuah matriks yang diagonalnya ini bernilai 1, kemudian yang selainnya itu bernilai 0, maka itu disebut juga dengan matriks identitas atau biasanya disimbolkan dengan I. Ya, I itu maksudnya identitas. Ya. Nah, ini dia memiliki elemen 1, 1, 1 seperti ini. 1, 1 ciri khasnya. Yang lainnya 0. Itu matriks identitas. Kemudian matriks 0 ya semua elemennya 0 ya. Tidak ada yang bernilai selain 0. Kemudian ini ada sebuah matriks simetris. Apa yang dimaksud matriks simetris? Nah, tentu saja matriksnya dia harus dalam bentuk bujur sangkar. Ya, karena kalau tidak bujur sangkar kan tidak mungkin dia simetris. Artinya kalau kita lipat kan tidak bisa. Nah, apa maknanya? Bahwa kalau misalkan saya punya 0, 1, min 3, 0 ya, min 1, 0 matriks A, kalau ini saya transpose, ya, kalau ini saya transpose, itu nilainya sama. Ya, nilainya itu sama. Apa yang sama? Ya, yang sama itu kita lihat ya, bahwa di sini ada pertukaran. Bukan nilai eksaknya yang sama ya, tapi kalau kita lihat, kita transpose, diagonalnya kan sama, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, itu seperti ditukar. Yang ininya 1, ini tadi ininya 1, sekarang min 1-nya ini pindah ke sini. Nah, ini min 1. Jadi seperti efek cermin ya. Ini min 3, ini 3, jadi ini dibalik. Yang ini min 3, ini 3. Nah, ya kan, terbalik seterusnya. Ya, itu simetris. Ada lagi matriks antisimetris. Ya. Nah, apa maknanya antisimetris di sini? Nah, antisimetris ini ketika matriks itu dia itu, jadi ini lawannya simetris ya. Jadi ini misalkan 1, 2, 3, 4, 4 kali 4 ya. Kemudian ketika saya transpose ya, ternyata di sini ada nilai yang apa namanya matriksnya, elemen matriksnya akan berubah tanda menjadi negatif atau positif ketika ditranspuskan ya. Nah, ini misalkan ini berubah positif, ini negatif.
Ya, posisinya ini ini negatif, ini positif, ini tetap 0, ini min 11, ini min 99, ini min 77, ini nah ini loh yang menjadi masalah. Ini kan 22, ini kan min 22. Ya. Jadi yang positif menjadi negatif, yang negatif menjadi positif. Ya. Nah, seperti itu. Itu matriks antisimetris. Kemudian di sini ada yang dinamakan persamaan dari dua matriks. Nah, maknanya apa? Apakah A itu sama dengan B? Nah, misalkan seperti itu. Ya iya, loh. Bagaimana kok bisa dikatakan bahwa matriks A ini sama dengan B asal W-nya ini dia bernilai sama min 1. X-nya ini harus bernilai sama min 3. Z-nya ini harus bernilai sama dengan min 5, maka dia dikatakan bahwa dua matriks ini itu memiliki persamaan. Artinya A itu sama dengan B, asal dia nilai W-nya min 1, nilai X-nya min 3, nilai Z-nya min 5 kan sama. Nah, bentuk matriksnya itu yang dinamakan persamaan matriks. Kemudian di sini yang tidak kalah penting itu adalah jumlahan matriks ya. Jadi sebuah matriks ya itu dia bisa dijumlahkan maupun dikurangi ya. Penjumlahan maupun dikurangi ini perbedaannya hanya operatornya, ini operator plus, yang ini operator min ya. Nah, apa syarat utama sebuah matriks itu bisa dijumlahkan? Bahwa ukuran dari kedua matriks harus sama ya. Nah, maksudnya apa, Pak? Jadi misalkan saya punya matriks A ya, itu ukurannya adalah 3 2 4 6 misalkan ya. Ini jadi apa? Ukurannya berapa? 2 kali 2 kan? B-nya itu dia harus sama. Ini misalkan 4, ini 6, ini 5, ini 1. Sama 2 kali 2 ya ukurannya. Maka ini baru bisa kita jumlahkan maupun kita tambah. Nah, maka misalkan A plus B ini 3, 4, 2, 6 ditambah ya 4, 5, 6, 1 seperti ini. Nah, ini tinggal ditambah 3 ditambah 5 itu 3 tambah 4 itu sama dengan 7 ya. 4 ditambah 5 itu sama dengan 9 ya. 2 ditambah 6 itu adalah 8. Kemudian 6 ditambah 1 ini adalah 7. Nah, itu A plus B. Nah, bagaimana kalau A min B? Ya tinggal dirubah operatornya ya 3 4 2 6 ya min 4 5 6 1. Maka tinggal 3 kurangi 4 kan dia min 1. 4 kurangi 5 adalah juga min 1. 2 kurangi 6 ini adalah min 4. 6 kurangi 1 ini adalah 5. Nah, saya mengatakan bahwa operasi penjumlahan maupun pengurangan di dalam matriks itu bisa dilakukan apabila dia memiliki matriks yang sama antara matriks yang pertama dan juga matriks yang kedua yang akan ditambahkan maupun dijumlahkan. Ini tidak berlaku apabila saya misalkan punya C yang mana matriksnya adalah 3, 1. Ini artinya ukurannya adalah 2 kali 1 ya matriksnya. Ya, kalau misalkan saya A min C atau A plus C itu tidak bisa dilakukan ya karena ada yang tidak sesuai dengan aturan ya. Nah, posisinya misalkan ini kali ini ya, nah kan tidak bisa yang 4 ini dengan siapa ya, maka ini operasi ini tidak bisa dilakukan apabila ukuran dari matriksnya ini berbeda ya. Jadi hanya bisa dilakukan untuk operasi penjumlahan maupun pengurangan apabila dia memiliki ukuran matriks yang sama ya. Oke, itu terkait operasi penjumlahan maupun pengurangan. Kemudian ada lagi operasi perkalian skalar ya. Jadi skalar itu adalah
sebuah matriks itu nanti akan dikalikan dengan konstanta, ya. Nah, maksudnya apa? Jadi dalam bentuk umum perkalian skalar, ya, dalam matriks skalar matriks itu bentuk umumnya misalkan ini K, ya, ini A, B, C, D misalnya. Ya, kalau kita lihat ini aturan umumnya adalah seperti ini. Ya. Nah, maknanya apa? Jadi maknanya kalau ini adalah sebuah konstanta, konstanta itu sebuah nilai angka, ya, maka ini dikalikan skalar, maka ini K dikali A, K dikali B, ya, K dikali C, K dikali D. Jadi misalkan saya punya 3, 2, 1, 4, 1, misalkan seperti ini kan skalarnya, ya. Maka ini tinggal 3 kali 2, ini kali ini kali ini kali ini membentuk sebuah matriks. Jadi 3 kali 2 adalah 6, ya. 3 dikali 4 adalah 12, 3 dikali 1 adalah 3, 3 kali 1 adalah 3. Nah, ini untuk perkalian skalar dalam matriks. Ya. Oke, saya lanjut. Kemudian ada yang namanya transpose. Tadi saya sudah singgung bahwa ada yang namanya sebuah transpose atau kebalikan, ya, biasanya itu dibalik, ya. Jadi maknanya apa di dalam sebuah transpose metrik itu? Jadi kalau misalkan, ya, saya punya sebuah matriks 2, 1, 1, 3, 2, 2 misalkan. Nah, ini matriks ini ukurannya berapa? 1, 2, 3. Ada barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Nah, kalau ini saya transpose, saya balik, harusnya matriksnya ini berukuran berapa? 2 dikali 3. Ya. Transpose di sini atau T kecil di sini, ini maknanya adalah dibalik. Ya. Nah, maknanya dibalik apa? Jadi, kalau ini saya mencari A transpose dari ini akan berubah. 2-nya dia tetap 2, 3-nya saya ubah di posisi bawah, ya. Sudah selesai, ya. Kemudian satunya dia ke atas, ya. Ini juga dia ke atas 1, ya. Ini 2-nya dia ke bawah. Nah, seperti ini. Ya. Maka ini adalah transpose-nya. Nah, ini kan kalau saya hitung kan barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Ya. Jadi yang tadinya dia ini adalah kolomnya 211, dia menjadi barisnya. Yang ini adalah kolomnya 322, dia sekarang menjadi baris di bawahnya. Ya. Jadi diperhatikan kolomnya diubah menjadi baris. Perhatikan kolomnya diubah menjadi baris di bawahnya ini. Ya, nah, jadi contoh misalkan di sini saya punya 0, min 2, 3, 0, 5, min 2. Nah, ini kan berapa? 2 dikali 3. Maka kalau saya transpose harusnya kan 3 kali 2. Ya, barisnya 3, 2. Nah, ini saya fokus kepada kolomnya dulu. Ini kan 4, 0. Maka saya rubah ke dalam bentuk baris 4, 0. Ini kolom berikutnya yang kedua min 2, 5. Maka kan saya taruh bawahnya min 2, ini 5. Ini saya fokus ke kolom ini 3 min 2. Maka saya taruh di bawahnya dalam bentuk baris 3 min 2. Maka ini menjadi transpose-nya. Nah, transpose itu sendiri, ya, dia memiliki ini tadi saya sudah jelaskan simetrik, ya. Simetrik ini saya ada kesalahan contoh, ya, yang di bagian sini. Ini harusnya kalau ini saya transpose itu sama nilainya, ya. Jadi hasil transpose-nya sama hasil aslinya sama transpose-nya itu dia harus sama, ya. Ya. Maka itu disebut juga simetris. Oke, saya kembali lagi di sini bahwa ada beberapa sifat-sifat dari transpose.
kalau ada sebuah matriks A ditranspos lagi, jadi setelah ditranspos dibalikkan lagi, maka ya sama dengan A atau logikanya. Ya, jadi saya punya matriks A, saya transpos lagi akan balik ke matriks A awalnya. Kalau saya punya A plus B, ini saya tambah dulu, kemudian saya transpos, itu nilainya sama juga dengan A transpos ditambah B transpos. Ya, kurung ini kan artinya operasi yang dilakukan terlebih dahulu. Jadi kalau ada matriks A itu berapa matriksnya, ditambah B matriksnya berapa, baru ditranspos hasilnya. Itu sama nilainya apabila saudara menghitung A-nya itu ditranspos dulu, ditambah B-nya itu ditranspos dulu, itu nilainya akan sama dengan yang ini. Ya. Nah, ini sifat-sifatnya ada banyak. K di sini adalah konstanta ya, skalar ya, yang saudara tadi nganu. Kalau misalkan ada perkalian seperti ini, A dikali B dulu, ditranspos itu sama juga dengan B transpos, jadi B-nya terlebih dahulukan dikali A transpos. Ya. Nah, R ini makanya apa? Ya, R ini adalah pangkat. Kalau misalkan matriks A itu mau dipangkat 2, artinya kan A dikali A kan. Nah, itu berlaku juga dengan aturan perhitungannya sama juga dengan A-nya saya transpos dulu, baru saya kalikan R. Itu nanti nilainya akan sama dengan cara menghitung ini. Nah, itu saudara bisa buktikan ya dengan saudara buktikan dengan permisalan ya, itu nanti akan terbukti. Kemudian di sini ada sebuah perkalian matriks ya. Jadi tadi kita sudah bicara bulan, perkalian skalar ya dengan konstanta tadi, kemudian pengurangan. Nah, sekarang yang tidak kalah penting itu adalah perkalian matriks ya. Jadi perkalian matriks ini ya, ada sebuah dua matriks misalkan ya, itu dikalikan dengan catatan bahwa matriks itu bisa dilakukan apabila dia memiliki ukuran yang selaras. Loh, maksudnya ukurannya yang selaras itu bagaimana, Pak? Ya. Jadi misalkan seperti ini, saya punya sebuah matriks A, ya, itu ukurannya adalah 3 dikali 2. Saya punya matriks B, itu ukurannya adalah 2 dikali 4. Jadi misalkan 3 dikali 2 itu kan barisnya ada 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kolomnya ada 2. Nah, yang berikutnya ini 2 kali 4, maka barisnya hanya 2, tapi kolomnya ada 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini matriks saya. 2 kali 4. Ya. Nah, apakah ini bisa dikalikan? Nah, jadi misalkan saya punya matriks A yang mana berukuran 3 kali 2, ya ini mau saya kalikan dengan matriks B yang 2 dikali 4. Bisa. Kenapa kok bisa, Pak? Nah, ini kan matriksnya adalah 2. Dan ini 2. Jika ini matriksnya yang belakang ini yang sebagai kolomnya ini 2 dan baris yang akan dikalikan itu barisnya adalah bernilai sama dengan kolom yang matriks sebelumnya, maka ini bisa bisa dikalikan sehingga nanti hasil perhitungan matriks barunya ya, matriks hasil perkalian barunya itu saya umpamakan M misalkan, itu adalah 3 dikali 4 ya. Jadi nanti matriksnya itu bentuknya 3 kali 4. Jadi bentuknya adalah seperti apa? Barisnya ada 3 ya, misalkan ini A, B, C, D, kolomnya ada 4 ya. E, F, G, H, I, J, K, L. Ya, barisnya 3, ada 4 kolom. Ya, ini nanti bentuk hasil dari perkalian ini. Ya. Nah, saya ambil yang sederhana saja. Saya berikan contoh ya. Jadi kalau misalkan saya punya sebuah matriks A-nya itu adalah 2 kali 2 ukurannya, misalkan ini 1, 2, 3, 4, ya. Terus B-nya ini adalah
memiliki ukuran 2 dikali 1, yaitu 1, 2 seperti ini. Nah, kalau saya melihat prinsip yang tadi sudah saya jelaskan, dikali dengan B yang ukurannya 2 kali 1, ini kan sama. Pasti dia akan memiliki hasil, yaitu hasilnya adalah matriks M, saya umpamakan dengan ukuran 2 dikali 1. Nah, sekarang saya kalikan A dikali B. Enggak saya tulis ya, kalinya langsung AB seperti ini. Maka ini 1, 2, 3, 4, ya. 1, 2. Nah, bagaimana cara perkaliannya? Kalau kita lihat di aturan yang saya jelaskan di sini, ya, maka baris dikali kolom, dikalikannya. Tapi ini dikali satu-satu, tapi ditambah. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, baris yang pertama, ini kan yang ini. Kita fokus ke sini. Nah, kolom yang dari matriks B kan hanya ini, toh. Nah, maka untuk yang pertama di sini nilainya berapa? Itu adalah 1 dikali 1, ya, ditambah 2 dikali 2. Jadi ini dikali ini dikali ini, tapi ditambah. Sudah selesai. Sekarang berikutnya saya beranjak ke yang bagian bawah. 3, 4 sama 1, 2. Karena kan yang B kan cuma ini saja. Nah, maka 3 kali 1, ya, ditambah 4 dikali 2. Nah, ini kan tidak ada lagi yang di B-nya ini, ya kan? Tidak ada kolom lagi. Maka sudah cukup sampai di sini. Jadi ini barisnya untuk perhitungan ini, yang bawahnya karena ini saya letakkan di bawahnya. Ini, maka ini saya hitung 1 kali 1 kan 1, ditambah 2 kali 2 kan 4. 4 tambah 1 adalah 5. 3 dikali 1 adalah 3, ditambah 4 kali 2 adalah 8, ini adalah 11. Nah, ukuran dari hasil perkalian ini apa? Berapa? Kan 2 dikali 1, kan ada 2 baris, 1 kolom. Kan benar kalau hasilnya itu nanti dia matriksnya adalah 2 kali 1. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan saya punya matriks ya, 2 dikali 2 seperti ini. Saya kalikan dengan matriks C yang ukurannya adalah 1 dikali 2. Nah, ini tidak bisa dilakukan perhitungan. Ya. Karena dimensinya dia berbeda. Sehingga ketika nanti mengikuti aturan perkalian seperti ini tidak bisa dilakukan. Maka ini kalau misalkan saudara implementasikan dalam bahasa pemrograman pasti error karena nilai dari ukuran matriksnya dia tidak sama untuk yang bagian sini sama sini. Ya, karena tidak selaras, ya. Nah, kalau ini 2 harusnya ini juga harus 2 baru bisa ditentukan. Nah, ini kan nanti dilebur, 2-nya ini hilang ya. Mengapa kok ini 2, 1 mau? Tadi juga saya jelaskan seperti itu. Oke. Nah, ini contohnya sama seperti yang saya jelaskan. Nah, ada cara bentuk lain perkalian matriks ya. Tentu saja sama ya. Dia harus memenuhi aturan yang tadi saya jelaskan ya. Ukuran matriksnya harus selaras ya. Nah, kalau kita lihat soal yang ada di sini, saya buat lagi saja. Ya, ini misalkan saya punya soal A. 2 kali 2 ini 1, 2, 3, 4. B-nya adalah 5, 6. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam sini, ya, aturannya, maka ini dikali ini, ya, kolom pertama, ya, kalau kita lihat. Jadi saya ambil satu baris di sini dikalikan ini, satu baris di sini dikalikan kolom ini, satu baris berikutnya dikalikan ini ditambah, ya, ditambah seterusnya, ya. Nah, seperti itu. Tapi ingat di sini dalam bentuk perkalian matriks lain ini dia memiliki catatan bahwa di bagian sininya, ya, dia apa namanya, ini kan 3 kali 2, ini juga ini 3 kali 3 ya, ini 3 kali 2 ya. Maka di sini dia mengambil nilai-nilai dari yang bagian
bawahnya. Ya, oke. Ini saya langsung jelaskan saja yang bagian sini saja biar tidak bingung. Maka untuk menghitung perkalian matriks AB kalau dengan cara lain, maka saya fokus ke 1, 3. Kalau tadi kan kita kan 1, 2 sama ini. Ya. Baris dulu baru kolom. Nah, sekarang terbalik. Kolomnya dulu saya tulis di sini 1, 3. Baru saya ambil baris ini 5. Ditambah ya kolom berikutnya 24, maka saya bentuk matriks 24 dikali 6 di sini ini adalah 6 ya. 5 dikali 1 adalah perkalian skalar ya. Ini maka menjadi 5, 15 ya. Ditambah 12 ya. Ini adalah 6 kali 4 24 ya. Tinggal ini saya tambah ini menjadi 17 ya. 15 ini adalah 39. Nah, bagaimana kalau saya kalikan dengan cara yang tadi? Maka kalau saya kalikan dengan cara yang awal tadi 1, 2, maka 1 dikali 5 ditambah 2 dikali 6 ya. Selesai, tinggal 3 dikali 6 ya, ditambah kok 3 kali 6? 3 dikali 5 ya, mohon maaf. Ini adalah 4 dikali 6. Ya, ini nilainya berapa? Ya 5 ditambah 12 kan sama 17. Ini 15 tambah 24 adalah 39. Kan sama. Kalau cara ini kan tadi begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ini sama ini. Ya. Baris dulu baru kolom. Maka ini dikalikan 1, 1 ditambah. Baris lagi bawahnya dikalikan kolom. Kita ya nanti dipasang-pasangkan ditambah. Nah, kalau ini kan kebalikannya. Kolomnya dulu untuk yang cara lain ya. Kolomnya dulu baru barisnya ditaruh depannya. Kolomnya dulu baru baris bawahnya ini ditaruh depannya. Tapi hasilnya sama. Ya, itu yang harus saudara cermati. Ada beberapa teorema ya, artinya ini sama ya hasilnya, equal sama dengan kalau saya punya AB, AB-nya saya kali dulu dikali C itu asalnya sama juga dengan A dikali B, C. Nah, ingat di dalam sebuah matriks, ini nanti saudara bisa buktikan dengan sebuah permisalan. Yang paling penting di sini, ini sampai 8 ya, saudara bisa cek, ini juga ada beberapa sifat-sifat yang saudara bisa cek dengan perumpamaan. Yang paling penting di sini adalah ketika saya punya sebuah perkalian matriks A dikali B, itu nilainya tidak sama dengan B dikali A ya. Itu yang perlu saudara cermati. Ya. Kalau saya punya A kali B, itu hasilnya tidak akan sama dengan B dikali A. Ya, itu yang harus saudara catat ya. Makanya di sini di sifat-sifat ini tidak ada bahwa A dikali B itu sama dengan B dikali A. Berbeda kalau ditambah ya. Ditambah dia memiliki nilai yang sama. Ini saudara sudah bisa buktikan dengan memberikan perumpamaan maka nanti hasilnya akan sama dengan ya. Oke, kemudian ada lagi di sini yang namanya trace matrix ya. Jadi trace matrix ini dia adalah mencari diagonal utama, kemudian diagonal utamanya itu adalah ditambah. So, maksudnya apa Pak? Ya, jadi bentuknya tentu saja dia harus matriks bujur sangkar ya, BS atau persegi. Artinya kalau 3 kali 3 ya 3 kali 3, 2 kali 2 ya kali 2 kali 2. Nah, maksudnya adalah kalau misalkan ditanyakan trace matrix, misalkan saya di sini punya matriks A itu
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ditanyakan trace A atau mencari nilai matriks trace A-nya. Nah, diagonal utama kan tadi saya sudah jelaskan kan yang di bagian sini. Ada 1, 5, 9. Nah, ini saudara tambah 1 ditambah 5. Kalau saya mencari trace-nya ya, ditambah 9, itu mencari jumlah dari diagonal utama. Maka 1 tambah 5, 6, 6 tambah 9 adalah 15. Ya, sama halnya yang di contoh ini. Min 1 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 0 hasilnya 11. Kalau ditanyakan TR atau trace A-nya. Kemudian di sini ada yang namanya matriks inverse. Ya. Nah, matriks inverse ini adalah matriks kebalikan. Nah, maknanya apa? Ya. Jadi kalau misalkan saudara punya matriks A ya dikali B itu sama dengan I. Nah, ini tadi kan saya jelaskan bahwa ini adalah matriks apa? Identitas. Matriks identitas itu seperti apa, Pak? Ya, yang tadi saya jelaskan bahwa matriksnya itu matriks bujur sangkar, ya, yang mana dia itu memiliki ya, nilainya itu adalah 1 di diagonal utama, lainnya adalah 0. Itu adalah matriks identitas. A dikali B itu sama dengan I, ya, atau B dikali A itu dia memiliki A dikali B itu dia juga sama dengan I, maka nilai salah satunya itu adalah matriks inverse-nya. Kalau misalkan saya punya A ini adalah matriks asli, B ini adalah inverse-nya, inverse dari A ya maksud saya, dari matriks A. Kalau saya kalikan nilainya I, maka benar bahwa B adalah inverse dari A. Atau misalkan kalau B ini adalah nilai asli matriksnya, A ini adalah inverse ya dari matriks B. Kalau saya kalikan ya, itu nilainya adalah diagonal, matriks identitas maksud saya, maka dia adalah inverse-nya ya, bisa A-nya. Ya. Ya, bagaimana cara menghitung nilai inverse-nya? Ya. Nah, ini ada sebuah perhitungan ya. Kalau saya misalkan punya A, B, C, D seperti ini, maka inverse itu adalah ada sebuah bentuknya adalah min 1 seperti ini ya. Terbalikannya. Ya. Maka ini adalah A dikali D min B dikali C seperti ini. Ya. Kemudian dipindah posisi D-nya ke sana, ya. A-nya ke bawah, yang ini menjadi negatif. Ya, itu adalah inverse dari matriks tersebut. Ingat di sini bahwa AD min BC-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau misalkan nanti ada sebuah matriks ini nilainya 0, maka dia tidak memiliki inverse. Jadi tidak usah diteruskan membentuk matriks bawahnya ini. Ya, sebagai contoh, misalkan saya punya 2, min 5, min 1, 3. Ya, ini saya tulis dulu. Misalkan saya punya matriks A itu sama dengan 2 min 5, 2 min 5, min 1, 3. Oke, saya akan mencari inverse dari matriks A. Maka kalau ini tadi saya umpamakan A itu adalah A, B, C, D, maka yang saya lakukan A dikali D, ya, min BC, ya, ini adalah D-nya ke atas, A, yang ini menjadi B, ini min C, seperti rumusan yang ada di sini tadi, ya. Min B, min C. Nah, kita tinggal hitung saja di sini, ya. Nah, A dikali D, A-nya kan 2 dikali 3 kan 6, min B dikali C, min 1 dikali min 5, min ketemu min kan plus, ya. Jadi 5 plus 5. Nah, ini D-nya berapa? 3, 2.
Nah, ini yang tadinya min kan di min. Min ketemu min jadinya plus 5. Min 1 kalau di min, maka dia min 1 menjadi 1. Karena ini tidak 0, ya, tidak per 0, 65 kan 1, maka dia pasti dia memiliki inverse. Nah, ini kan 1 per 1, ya, 35, 1, 2. Nah, ini kan 1 bagi 1 kan ya 1. 1 sebuah skalar 1 dikali matriks 3512 ya hasilnya adalah 3512. Nah, ini hasil dari inverse dari matriks ini ya. Nah, makanya di sini 3512. Kalau ini saya kalikan menghasilkan identitas, maka dia adalah benar-benar inverse-nya karena kan sama dengan I. Nah, itu tadi yang saya maksud ya. Oke, hari ini ada 7 soal ya. Silakan saudara coba, ini matriks sederhana ya. Ini silakan saudara kerjakan di kertas folio bergaris tulis tangan ya. Jangan lupa dikumpulkan di Elitat nama dan NPI-nya ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.